tema yang kita angkat yaitu keyakinan antara agama dan mazhab. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hampir semua orang beragama, mayoritas penduduk dunia itu mengaku beragama, menganut sebuah agama. Namun tidak sedikit pula dari mereka yang tidak sadar bahwa mereka juga bermazhab. Atau sebagian mereka justru mengaku tidak bermazhab, mereka mengaku beragama Islam. Atau sebagian justru menganggap mazhab itu adalah agamanya, sehingga disitulah muncul intoleransi, memaksa, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita meletakkan posisi agama dan mazhab secara proporsional, secara logis, agar kita tidak terjerumus dalam falasi yang justru menjauhkan kita dari esensi agama dan fungsi mazhab. Kalau kita perhatikan, sebetulnya kita dalam diri kita, setiap orang itu punya susunan pikir, sudah punya pikiran-pikiran yang tidak otomatis langsung kepada agama. Orang tidak langsung kembali kepada agama, karena sebelum dia beragama, artinya sebelum dia menyusun pikiran tentang agama, dia mestinya punya susunan pikir sebelumnya yang mengantarkan dia kepada keyakinan tentang agama. Artinya dalam diri kita muncul beragam pikiran, rangkaian keyakinan. Nah, salah satu dari rangkaian keyakinan itu tentang agama, juga mazhab, juga pandangan-pandangan lain dalam hidup. Agar kita tidak rancu, maka kita harus tahu anatomi keyakinan ini. Dan dari situ kita akan tahu di mana posisi agama dan di mana posisi mazhab. Lalu bagaimana kita bersikap baik terhadap agama kita dan mazhab kita maupun terhadap agama dan mazhab orang lain. Dari situ kita merasa perlu untuk membicarakan ini. Karena banyak orang tidak sadar, menganggap agama yang dianutnya itu satu, sama dengan apa yang ada dalam pikirannya. Dan dia kaget. Sebagian malah agresif ketika melihat orang yang seagama tapi punya pandangan yang berbeda. Nah, dari situ kita perlu melihat persoalan ini. Agama dan mazhab tidak bisa dipisahkan. Mengapa demikian? Karena seperti saya katakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa agama bisa dilihat dari dua perspektif. Agama adalah ajaran dari Tuhan. Agama adalah ajaran yang diyakini oleh penganutnya sebagai ajaran dari Tuhan yang didelegasikan, disampaikan, diserahkan kepada utusannya, kepada orang yang dianggap merepresentasi dirinya, zatnya, wujudnya dalam kehidupan umat manusia. Itulah yang disebut dengan imanensi. Artinya Tuhan berhubungan dengan manusia secara tidak langsung. Mengapa demikian? Andaikan Tuhan bisa berhubungan dengan manusia secara langsung, tentu manusia pun akhirnya dia harus memiliki afinitas eksistensi yang sama dengan Tuhan. Sementara kita tahu, meskipun perdebatan tentang apakah wujud kita dan wujud Tuhan itu berbeda, ataukah kita memiliki wujud yang sama, tapi jelas-jelas kualitas wujud kita, andaikan satu, pun bergradasi, memiliki intensitas yang berbeda. Nah, karena itu Allah pun mengutus salah satu dari hambanya yang memiliki kedekatan dengannya secara eksistensial dan berhubungan dengan manusia. Sebagaimana kita ketahui, andaikan Allah Subhanahu wa taala memang ingin manusia itu beragama secara langsung dan tidak perlu perbedaan, maka mestinya Allah mengirimkan agama itu pada setiap orang. Sehingga kita lahir langsung bisa memahami aturan agama tanpa harus berselisih, tanpa harus berkonflik. Tapi nyatanya Tuhan mengutus manusia yang dengan itu manusia punya peluang untuk meyakini atau menolak. Ataupun kalau meyakini keyakinan yang logis, yang benar, atau keyakinan yang salah. Mengapa? Karena itu adalah hasil dari kerja keras manusia. Berpikirnya, itulah yang menentukan seseorang bagaimana memperlakukan putusan itu.
Boleh jadi orang meyakini utusan itu, tapi treatmentnya, pandangan detailnya tentang utusan atau konsep mediasi itu berbeda-beda. Dan karena berbeda-beda, lahirlah pemahaman sikap perilaku yang berbeda pula. Jadi yang perlu kita ketahui, semua pandangan kita, sikap kita, perilaku kita, semua cara-cara kita berkomunikasi, berinteraksi dengan Tuhan maupun sesama makhluk antar manusia, itu semuanya adalah buah dari pikiran-pikiran, dari rangkaian konsep dan keyakinan kita tentang Tuhan, agama, mediasi agama, dan seterusnya. Nah, untuk itu kita perlu melihat, pertama, keyakinan kita tentang agama adalah buah keyakinan kita akan Tuhan. Sehingga tidak mungkin orang meyakini agama tapi tidak bertuhan. Ya. Dan keyakinan kita akan Tuhan adalah buah dari keyakinan kita tentang eksistensi, tentang realitas. Bahwa realitas ini tidak muncul begitu saja. Bahwa alam ini tidak mungkin hadir begitu saja. Bahwa tidak mungkin sebuah akibat itu hadir tanpa sebabnya. Lalu dari situlah kita meyakini adanya kausa prima. Nah, dari mana munculnya pemahaman tentang sebab, akibat, kausa prima, dan lain sebagainya? Itu karena kesadaran kita tentang ada. Kesadaran kita tentang keberadaan, tentang eksistensi, atau tentang realitas. Nah, dari mana munculnya kesadaran tentang eksistensi, realitas, atau apapun namanya? Itu dari mana munculnya? Ternyata itu munculnya dari pikiran awal manusia. Nah, kita mestinya menelusuri pikiran itu. Tapi karena kita tidak cukup waktu, dan tidak semua orang mau mempelajari itu, anggaplah kita sudah bertuhan. Meskipun cara pandang orang tentang Tuhan juga berbeda-beda. Cara pandang yang berbeda-beda tentang Tuhan, itulah yang juga membuahkan pandangan orang tentang agama. Tidak sedikit pula orang yang meyakini adanya Tuhan, memastikan eksistensi Tuhan, tapi dia tidak memiliki pandangan bahwa agama merupakan konsekuensi dari kebertuhanan. Sehingga dia merasa cukup bertuhan. Dan tidak sedikit pula orang yang justru menganggap agama itu tidak penting. Mengapa? Karena manusia sudah punya akal. Kita kan bicara tentang akal selama ini. Apakah dengan akal itu kemudian agama tidak perlu? Ajaran tidak perlu karena manusia sudah bisa memahami benar dan salah, baik dan buruk. Belum lagi karena melihat beragam konflik antar sesama penganut agama. Yang satu menganggap dirinya benar, yang satu menganggap dirinya paling benar, yang satu menganggap kebenaran yang tunggal, dan seterusnya. Dan itu menimbulkan konflik sejarah yang berkepanjangan. Atas dasar itu, mereka menolak beragama. Nah, apakah kita melihat agama itu melalui perilaku masyarakat penganut, ataukah melihat agama itu sebagai sebuah konsekuensi kebertuhanan? Nah, kalau konsekuensi dari kebertuhanan, mestinya pandangan kita tentang agama, tentang Tuhan pun harus sudah komprehensif. Sebab salah dalam memahami ketuhanan atau tidak sempurna dalam memahami ketuhanan, itu juga akan melahirkan pandangan yang salah tentang agama. Sebelum kita bicara tentang agama, mestinya kita sudah punya konsepsi tentang kemestian sebuah ajaran agama. Mengapa perlu agama? Mengapa Tuhan perlu membawa ajaran untuk manusia? Itu. Apakah selain manusia juga perlu agama? Selain manusia tidak perlu agama. Mengapa? Karena agama diberikan untuk makhluk yang bisa berpikir. Untuk yang berakal. Untuk yang bisa menangkap mana sempurna, mana yang tidak. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sempurna. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang patut, mana yang tidak patut. Karena mereka memiliki kemampuan. Memiliki potensi dasar untuk memahami nilai-nilai kebenaran, maka dari situlah agama diturunkan. Itu yang perlu kita paham. Jadi, kalau kita memahami, kita kemudian beragama, tapi kita tidak punya basis yang kuat tentang kebertuhanan, mungkin suatu saat ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah, kita goyang. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita yakini sebagai Tuhan, Tuhan pun dalam pemahaman apa yang kita maksud dengan Tuhan. Berkali-kali saya sebutkan dalam pertemuan sebelumnya bahwa ketika kita meyakini Tuhan, mengesahkan Tuhan, meyakini kebenaran Tuhan, beriman kepada Tuhan, itu artinya tidak sekedar meyakini Tuhan sebagai pencipta. Tidak sekedar meyakini bahwa kita adalah ciptaan Tuhan.
Memang awalnya kita harus meyakini bahwa dia adalah pemilik wujud satu-satu. Yang karena dia semua alam ini tercipta. Tapi apakah itu kemudian bisa mengantarkan manusia kepada keyakinan tentang agama? Ya. Dia harus lebih dulu meyakini bahwa Tuhan Sang Pencipta itulah pengatur manusia. Dialah yang mengatur, dialah yang mengarahkan, dialah yang membimbing. Karena itu dialah yang berhak untuk membuat aturan untuk manusia. Nah, berarti agama ini memang adalah cara kita untuk memahami bagaimana menempuh satu yang benar, bagaimana melakukan sesuatu yang baik. Kita sudah tahu apa itu benar, apa itu salah. Kita sudah tahu bahwa kemuliaan itu ada pada kebaikan. Orang berbuat baik itu mulia. Orang berbuat jahat itu hina. Orang yang mulia itu adalah orang yang benar. Orang yang hina itu adalah orang yang salah, keliru, bodoh, itu semuanya. Nah, atas dasar itu kita perlu memahami apakah kebenaran, kebaikan, kemuliaan, kesempurnaan itu kita peroleh dari agama. Artinya setelah kita beragama, baru kita mengetahui apa itu benar, apa itu salah, apa itu sempurna, apa itu kurang, apa itu mulia, apa itu hina. Ataukah sebaliknya kita sudah memiliki pemahaman tentang nilai-nilai itu, dan agama datang untuk mengantarkan kita kepada jalan kebaikan, jalan kemuliaan, jalan kesempurnaan, jalan kebenaran. Baik dan buruknya sudah tahu. Sekelompok orang mengatakan bahwa kita tidak pernah tahu tentang kebaikan dan keburukan. Kita bahkan tidak tahu bahwa apa itu baik, apa itu buruk. Sehingga dengan agama mereka baru tahu apa itu buruk. Banyak yang meyakini itu. Dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan kita tegaskan pula bahwa kebaikan dan keburukan itu ada pada kita, dengan rasu kita, dengan fitrah kita, dengan akal sehat kita, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Justru karena kita tahu baik dan buruk, tahu mana benar dan salah, kita berargumentasi. Dan karena tahu apa yang baik, apa yang buruk, kita memastikan agama itu sebagai cara yang baik. Bahwa tidak beragama itu tidak baik. Mengapa tidak baik? Kalau orang tidak beragama, sementara manusia itu berada dalam sebuah situasi, dalam society, dalam masyarakat yang banyak, di mana setiap orang punya kepentingan dan kehendaknya yang berbeda-beda. Bila setiap orang menggunakan aturannya sendiri, atau memaksakan aturannya kepada sesama, itu yang terjadi adalah konflik. Nah, untuk itu perlu ada yang membuat aturan. Dan aturan itu tidak bisa diberlakukan oleh sesama. Karena yang terjadi adalah dominasi. Artinya, meyakini Tuhan berarti meyakini dialah pembuat aturan. Satu-satu. Dialah yang punya kuasa. Dialah yang punya otoritas. Ketika kita sudah meyakini Tuhan punya otoritas dan Tuhan maha bijaksana, tujuannya adalah mengantarkan kepada kesempurnaan. Setelah kita meyakini Tuhan pastilah membuat aturan. Pastilah membuat aturan. Nah, bagaimana aturan itu supaya sampai kepada kita? Sementara kita sendiri tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Tuhan maha mulia, kita maha dekil. Tuhan maha sempurna, kita maha kurang. Kita meyakini ada gradasi dalam wujud. Kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah cahaya yang gradual, yang memancar sampai kepada tingkat yang paling rendah. Nah, dalam gradasi itu adalah cahaya dan cahaya dan cahaya. Dan kita berusaha untuk mendekati cahaya itu. Nah, Tuhan memanifestasikan wujudnya yang bercahaya itu pada mediatornya, pada penghubungnya. Yang dengan penghubungnya itu kita secara vertikal berarti berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dia harus terpilih? Mengapa dia harus bercahaya? Mengapa dia harus suci? Karena pertama Tuhannya suci. Ajaran wahyunya, ilmunya itu adalah suci, maka yang membawanya juga suci. Tujuannya apa? Mensucikan. Dari situ perlunya agama. Setelah kita tahu bahwa agama adalah wahyu, sesuatu yang suci, dan penampungnya adalah suci, yang membawanya suci, yang mengawalnya harus suci, supaya kesuciannya lestari. Nah, bagaimana kita tidak suci ini? Bagaimana kita yang tidak suci? Ternyata ada agama dalam kita harus bisa melihat agama dalam dua sisi. Itu agama pada wilayah kesucian, dan itu wahyu.
yang mutlak benar, tidak ada kekurangannya sama sekali. Baik itu berupa ayat maupun berupa sabda Nabi. Itu suci. Tapi ketika dia sampai kepada kita, apakah kualitas wahyunya sama dengan apa yang kita pahami? Tentu berbeda. Disinilah kita perlu mempertegas dasar epistemologi kenisbian dan kemutlakan. Ada wilayah kemutlakan yang terjaga dalam kesucian, dan ada wilayah kenisbian yang terjaga dalam wilayah persepsi dan penafsiran. Artinya, ada agama yang mutlak benar, yaitu wahyu. Dan ada agama yang nisbi dalam bentuk persepsi dan penafsiran-penafsiran. Inilah yang kita sebut dengan mazhab. Jadi kalau kita merasa sudah beragama Islam, sadari bahwa Islam dalam persepsi kita ada dua. Itu agama yang benar 100%, tidak pernah salah. Dan itu berada dalam wilayah kesucian. Dan agama yang dalam persepsi kita, yang dalam persepsi yang relatif dan nisbi inilah, kita bersaing meningkatkan kemampuan kita, kebersihan hati kita, kejernihan hati kita untuk mendekati wilayah kemutlakan dengan kompetensi. Maka itu, agama ada yang bertugas menjelaskan wahyu. Ada yang bertugas menginterpretasi wahyu. Ada yang bertugas menjelaskan wahyu sebagaimana mestinya, dan itu mutlak. Itu tugas Nabi dan orang-orang suci. Dan ada agama yang dijelaskan, jadi ada agama yang ditafsirkan, dan itu oleh para ulama. Ulama ini berada di mana? Ulama ini berada dalam wilayah kenisbian. Tapi mereka dalam kenisbian ini ada gradasi, ada tingkatan, ada peringkat. Yang ukuran paling tinggi adalah mereka yang paling mampu, mereka yang memiliki kredibilitas, mereka yang memiliki keunggulan-keunggulan intelektual dan spiritual. Dan itu bisa diverifikasi. Terciptalah sebuah hierarki penafsiran dalam agama. Yang setiap orang tidak bisa sembarangan. Ada jenjang kompetensi. Masalahnya kalau kita tidak meyakini hierarki otoritas dalam kenisbian ini, maka yang terjadi adalah kekacauan. Nah, untuk itu, agama yang kita pahami, agama yang kita tafsirkan, itulah yang kita sebut dengan mazhab. Hanya saja, ada mazhab-mazhab, ada yang disebut dengan mazhab itu sebuah pandangan, persepsi yang diorganisir, disebut dengan mazhab ini, mazhab itu. Ada pandangan yang personal, itu juga mazhab, meskipun dia tidak menegaskan itu sebagai mazhab. Kata mazhab itu secara etimologis artinya pergi. Zahaba ya zahabu. Zahaba ilal baiti. Ia pergi ke rumah. Tapi secara terminologis dalam khazanah ilmu zahaba itu artinya berpendapat. Mempersepsi, memahami, menginterpretasi sesuatu. Sehingga ia tidak akan sama dengan wahyu itu sendiri. Ya, sebagaimana kita membaca buku ini mewakili pandangan penulisnya. Kita yang membaca buku boleh jadi punya pemahaman yang berbeda-beda. Sehingga berjarak kita dengan esensi buku. Buku yang mewakili penulis, pandangan penulis, ada buku yang dipahami oleh para pembaca dengan kapasitas yang berbeda-beda. Agama pun bisa dianalogikan dengan ada pemilik agama, yaitu Allah. Dan ada orang-orang yang diberi hak untuk menjaga agama. Ada kita yang memang tidak perlu tahu tentang benar dan salah di situ. Mengapa begitu? Bukankah kita menggunakan akal? Ya, kita menggunakan akal untuk sampai bahwa ini agama yang benar. Bahwa mediatornya adalah mediator yang suci. Bahwa dia adalah unggul. Kalau dia tidak unggul, apa alasan dia untuk terpilih menjadi seorang mediator? Lebih kacau. Bila dia tidak suci, bagaimana dia mengawal sesuatu yang suci? Karena itu prinsip kesucian itu adalah sesuatu yang sudah bersifat aksiomatis. Masalahnya sebagian orang yang menganggap mediator kesucian itu tidak berlangsung. Dia terhenti. Ada yang meyakini bahwa masa penjelasan agama itu berlanjut hingga akhir zaman. Ada yang meyakini bahwa masa penjelasan agama itu hanya berakhir pada masa kenabian. Selanjutnya adalah masa penafsiran. Ini yang berbeda. Jadi
Perlu kita pahami bahwa apapun yang kita pahami dan itu bukan wahyu, selama kita tidak suci, maka pemahaman kita tentang agama itu adalah persepsi kita tentang agama, bukan agama itu sendiri. Itulah arti madhab. Nah, dalam madhab inilah kita bersaing. Dalam madhab inilah kita berdialog. Dalam madhab inilah kita berdiskusi untuk mencari mana di antara persepsi-persepsi ini yang benar. Apa kalau ukur benarnya? Tentu bukan pandangan masing-masing. Tidak bisa, yang terjadi adalah kekacauan. Kita harus punya sebuah tolak ukur. Kita harus punya juri. Kita harus punya parameter yang adil yang diterima oleh semua pihak. Bukan keyakinan masing-masing, bukan persepsi masing-masing. Tapi sebuah tolak ukur di mana setiap orang harus tunduk pada aturan itu. Itulah yang disebut dengan logika. Masalahnya, sebagian orang justru menjadikan keyakinannya sebagai dasar untuk menguji, untuk menilai, untuk menghakimi pendapat lain. Sehingga terjadilah konflik mazhab. Ini berlaku dalam semua orang. Artinya, kalau kita tidak punya kesadaran epistemik, tidak sadar batas kemutlakan dan kenisbian, tidak sadar batas sakralitas dan profanitas, tidak sadar mana bagian yang transenden dan mana bagian imanennya, mana wahyu yang suci itu dan mana pemahaman yang relatif itu, maka kita akan terjerumus dalam delusi menganggap pemahamannya adalah agama itu sendiri. Nah, orang yang intoleran, orang yang menganggap pemahamannya adalah agama itu sendiri, dia tidak sadar mengaku sebagai nabi. Dia tidak sadar bahwa dia adalah orang yang mengklaim dirinya sebagai orang suci, dan karena itu semua pendapat, persepsi, mazhab yang berbeda dengannya dianggap sebagai bukan agama, keluar dari agama, kafir dan seterusnya. Ini yang perlu dipahami bagaimana kita mendudukkan agama dan mazhab. Kedua, mazhab adalah sebuah cara memandang, cara metode memandang. Agamanya satu. Islam itu satu. Dalam konteks Islam, Islam itu satu. Tapi jangan lupa, persepsi tentang Islam itu tidak akan pernah satu. Makanya kalau Islam itu satu, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tunggu dulu. Semua orang Islam pasti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apapun yang dia kutip, pastilah semua mazhab pasti akan menggunakan Quran dan Sunnah. Tapi karena metode penafsiran atau prosedur penafsiran, prosedur pemahaman terhadap Al-Quran yang berbeda-beda, justru muncul perbedaan. Atau prosedur menseleksi hadis teks yang dianggap sebagai hadis Nabi dengan kriteria yang berbeda-beda. Itulah yang justru mendorong munculnya aneka mazhab, pendapat, dan lain sebagainya. Jadi tidak cukup orang mengklaim, saya sudah memahami Al-Quran. Al-Quran dari apa yang Anda pahami? Anda dapat wahyu? Jelaslah. Apa yang dikutip pastilah penafsiran. Dan penafsiran itu probabilitas. Dan penafsiran itu sebagian orang yang tidak kompeten. Sebagian hanya bermodal teks, hanya karena tahu bahasa Arab, hanya karena dia puas dengan sebuah penafsiran, kemudian dia menganggap itulah penafsiran yang benar. Orang membagi ini muhkam, mutasyabih. Iya, itu menurut Anda, menurut kelompok Anda. Tapi menurut orang lain tidak begitu. Hanya orang salah. Gede rumongso, GR, dia menganggap itulah yang dominan. Terserah mau banyak atau sedikit, tapi setiap orang bertanggung jawab terhadap persepsi. Bila dilihat bahwa agama itu sebetulnya pada diri setiap orang adalah persepsi, artinya agama itu adalah tanggung jawab setiap orang. Setiap orang bertanggung jawab meskipun ada nama-nama agama banyak, tapi nanti pertanggungjawabannya personal. Anda tidak bisa mengatasnamakan grup agama tertentu, organisasi keyakinan tertentu. Setiap orang bertanggung jawab terhadap persepsinya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang. Dan pertanggungjawabannya personal. Bukan atas nama kontingen. Bukan atas nama delegasi grup satu agama tertentu. Karena hisabnya juga bersifat personal. Mazhab ini dipandang sebagai sesuatu yang menyebabkan keberagaman dalam lingkup agama. Itu bagaimana menyikapi pandangan tersebut, Ustaz? Tidak masalah orang mengklaim dirinya tidak bermazhab. Tapi apapun yang dia pahami, itulah mazhab. Seperti saya katakan, kembali kepada agama itu yang sampai pada kita itu adalah agama yang kita pahami. Tinggal apakah pemahamannya itu logis atau tidak.
valid atau tidak. Kalau sekedar memahami, setiap orang dengan bekal akal sehatnya atau dengan mindsetnya, dengan doktrin yang sudah terbentuknya, dia memahami. Ya, saya memahami bahwa agama ini begini dengan ayat ini, berarti saya wajib atau boleh untuk membunuh atau menimpakan kesengsaraan kepada orang lain. Nah, itu cara pandang. Nah, di antara cara pandang ini harus ada dialog. Harus ada kesepakatan para penganut mazhab untuk kembali kepada akal sehat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk saling memahami. Oh, kamu itu ternyata, saya pikir kamu itu asal-asalan. Ternyata kamu punya pendapat, punya dasar, ada ilmu, ada peradaban di belakangnya toh. Banyak orang misalnya tidak tahu Syiah, dia pikir Syiah itu seperti aliran-aliran orang-orang kurang waras di pojok-pojok desa sana. Orang mengaku, oh, ini peradaban ada sejak awal. Ketika agama itu Nabi membawa, muncullah persepsi. Jadi, nah persepsi ini menggelembung karena didasarkan pada dua persepsi yang berbeda. Kita tahu bahwa dalam Islam itu ada dua persoalan utama yang justru karena persepsi itu berbeda. Yang satu mempersepsi bahwa agama itu dijaga dalam kesucian yang lintas ruang dan waktu, dan itu adalah penjelas bukan penafsir. Ada yang meyakini bahwa penjelas itu pada masa Nabi sudah berakhir dan selanjutnya adalah persepsi-persepsi yang berkelanjutan. Wah, hal yang memang menimbulkan konsekuensi berbeda. Inilah yang kita harus letakkan. Nah, banyak orang bicara tentang mazhab Syiah atau Sunni dalam persoalan-persoalan yang merupakan produk dari dasar perbedaannya. Ya, buat apa kita sibuk dengan produk-produknya selama kita tidak mengidentifikasi sumber masalah utama perbedaannya apa. Saya ingin supaya kita berpikir efektif. Supaya kita efisien dalam menggunakan energi pikiran kita. Mana yang minor, mana yang mayor. Mana yang mestinya menjadi dasar sehingga kita bisa menyikapi perbedaan-perbedaan ini. Nah, kalau kita setiap saat harus mempersoalkan tema-tema minor yang sebetulnya itu adalah konsekuensi buah dari sebuah pandangan utama. Nah, akibat dari dua pandangan yang berbeda ini muncullah kriteria-kriteria penafsiran yang berbeda, kriteria-kriteria periwayatan yang berbeda, kriteria-kriteria tentang siapa-siapa yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam kehidupan agama kita. Itulah yang melahirkan persoalan. Nah, sayangnya banyak penganut-penganut ini karena tidak pernah bergaul dengan, karena selalu memproteksi dirinya dengan kesamaan-kesamaan komunalnya, tidak tahu bahwa apa yang Anda persepsi ini hanya mewakili satu kelompok. Di luar sana ada kelompok lain dengan persepsi yang berbeda. Itu hanya karena kurang jalan jauh. Hingga akhirnya bingung dia. Dia mules kalau melihat orang yang berbeda. Jangan-jangan dia sendiri tidak tahu bahwa dia mestinya, dia juga mazhabnya apa juga tidak paham. Anehnya, sebagian orang itu menganut mazhabnya juga bukan karena pilihan, tapi kaget melihat orang lain yang punya, sama-sama tidak mikir, sama-sama tidak milih, kenapa harus usil dengan orang yang juga punya pandangan berbeda. Itu masalah. Kita sering misalnya mengatakan, ada ucapan, mazhab ini bukan Islam. Kan sering itu. Syiah itu bukan Islam. Paling sering, Syiah bukan Islam. Ya memang Syiah bukan Islam. Islam itu nama agama, Syiah itu nama persepsi, nama kelompok untuk memahami Islam yang satu itu. Tapi bukan hanya Syiah yang bukan Islam. Semua aliran juga bukan Islam. Kalau Islam itu artinya agama yang ada pada sisi Allah. Itu semua persepsi-persepsi. Tinggal dilihat apakah persepsinya itu banyak penganutnya atau tidak. Sesederhana itu. Namun, Ustaz, ini kan sering terjadi gesekan dan cenderung untuk tidak membuka diri. Artinya selalu melihat berdasarkan perbedaan, bukan selalu melihat persamaan gitu, Ustaz. Bahwasanya kita ini satu gitu. Tapi dari kita selalu memandang perbedaan dan dari situlah terjadi pergesekan-pergesekan itu, Ustaz. Yang benar, yang logis itu kita harus sadar mana yang sama, mana yang beda. Kalau cuma sadar perbedaan, orang akan kaget. Kalau juga sadar persamaan saja, dia melihat orang yang sama. Sementara yang tidak sama itu tidak dia lihat, dia akan kaget juga. Jadi manusia harus menyeimbangkan antara kesamaan dan perbedaan. Disebut sama karena ada perbedaannya. Disebut beda karena ada aspek kesamaannya. Jadi
kita tidak bisa membungkus diri kita bergaul dengan yang sama terus. Dengan alasan supaya kita tidak kaget. Karena kita melihat semuanya itu sama. Tidak semuanya sama. Tidak akan pernah sama. Persepsi tidak akan pernah sama. Dan karena itu harus sadar. Sebelum kita sibuk bermadzhab, bahkan sebelum kita beragama, kita harus punya dasar epistemologi yang sama dulu. Bahwa ini adalah persepsi. Apapun, seyakin apapun Anda dengan sebuah pandangan, itu tetap tidak akan sama dengan wahyu. Kecuali kalau Anda nabi susulan. Gitu. Dan jangan lupa, kalau kita sudah menganggap punya dasar epistemologis yang kuat tentang sebuah pandangan mazhab, nah, produk-produknya Anda tidak harus tahu semuanya. Saya menganut sebuah mazhab, itu karena apa? Saya meyakini bahwa inilah yang menjelaskan Islam yang saya anut itu. Bahwa inilah metode yang valid menurut saya, sesuai dengan persepsi saya tentang agama Islam yang saya cintai. Nah, dari situ kemudian saya menerima semua ajaran-ajaran yang memang muncul dari situ. Saya tidak perlu tahu dalil-dalil sampai, kecuali kalau memang saya ahli. Tapi saya tidak harus, saya ini seorang Muslim, dan seorang Muslim, saya harus tahu dalil-dalilnya sholat sampai kecil-kecil. Anda tidak punya waktu untuk itu. Anda harus bekerja, karena memang tidak semua orang harus mengetahui itu. Nah, banyak orang berdebat pada minornya, pada produk-produknya. Mempersoalkan kenapa Syiah itu begitu, kenapa mazhab ini begitu. Anda tidak perlu tahu. Yang perlu ditanyakan, mengapa muncul mazhab ini? Mengapa muncul ada mazhab ini dan mazhab itu? Selanjutnya, semua adalah konsekuensi dari perbedaan fundamental antara dua mazhab ini. Berarti agama-agama yang ada saat ini bisa disebut mazhab-mazhab juga, Ustadz? Seperti itu pertanyaannya. Iya. Selama itu subjektif, itu mazhab. Yang ada di pikiran kita, itu mazhab. Produk persepsi kita. Tinggal apakah persepsi kita benar atau salah. Jadi saya melihat gelas ini. Ada gelas ini di luar saya. Dan ada persepsi saya tentang gelas. Nah, kalau sesuai, berarti benar persepsi saya. Tapi ada yang melihatnya bukan gelas. Dia melihatnya air. Nah, itu falasi. Meskipun dalam gelas itu ada air. Jadi, harus sadar. Bagaimana menyelaraskan antara pikirannya dengan fakta yang ada di luar. Itu masalah. Dia akan selamanya mazhab selama di pikiran kita. Tapi di antara semua penafsiran-penafsiran itu harus ada yang bisa diadili dengan logika. Kenapa? Logika itulah yang menjadi norma diterima oleh setiap orang yang berakal. Masalahnya, sebagian justru menjadikan penafsirannya, mazhabnya sebagai juri untuk mengadili yang lain. Sini orang terjerumus dalam falasi. Kalau kita sudah paham begini, kita nyaman dengan, oh iya itu penafsiran dia. Dia bertanggung jawab terhadap penafsirannya. Kalau dia tidak mau berdialog, tidak mau mencari titik temu, silahkan. Tidak ada masalah. Nabi bukan penafsir, sudah saya jelaskan. Jangan salah ya. Nabi adalah penjelas, karena dia wahyu. Orang-orang suci, apa yang mereka jelaskan adalah wahyu itu sendiri. Kita yang nisbi ini penafsir. Setinggi apapun ulama itu adalah penafsir. Jadi Nabi adalah sumber hukum. Orang-orang suci adalah sumber hukum. Tapi manusia, dia adalah penafsir. Dia hanya berurusan dengan persepsi. Tapi di antara persepsi-persepsi ini ada yang paling valid. Mengapa? Karena kaidah-kaidah kompetensi yang jelas. Makanya kita kalau tidak punya kemampuan, tidak punya kompetensi, tidak punya bekal ilmu, menafsir pun jangan. Nah, di bawah penafsir itu adalah orang yang mengutip penafsir. Penafsir mengutip penjelas. Penjelas menjelaskan wahyu. Jadi urutannya begitu. Mazhab sama dengan kendaraan yang mau kita pakai untuk sampai ke satu tujuan ya. Yang repot kalau orang tersebut tak tahu tujuannya apa. Percuma pakai kendaraan mazhab yang terbaik pun, begitu kira-kira Ustadz. Ya bisa dianalogikan begitu. Meskipun analogi tidak akan pernah sama. Jadi menurut saya adalah metode. Metode menurut dia, dengan metode ini agama justru bisa berlaku. Sebab apa alasan dia memilih metode ini kalau tidak menganggap bahwa dengan metode ini, justru metode inilah yang membuat agama itu bisa berlaku dan sempurna sepanjang masa. Ada yang sekedar memilih metode itu karena dipaksakan oleh orang. Dia tidak tahu konsekuensinya. Pertama, makanya
sebelum kita beragama, sebelum kita sibuk dengan mazhab, bagaimana dia memperlakukan Nabi. Dan atas dasar apa dia meyakini Nabi. Itu berarti perlu konsep kenabian. Dia punya dulu konsep kenabian yang sempurna. Apakah kenabian? Konsep mediasi ini adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang sempurna atau tidak? Kalau dia tidak menganggap kenabian ini sesuatu yang sempurna, sesuatu yang suci, sesuatu yang mutlak, itu nanti berefek terhadap pemahaman dia tentang agama. Jangan-jangan Nabi juga dianggap mufasir. Jangan-jangan Nabi juga mungkin salah, mungkin benar. Karena tafsir itu probabilitas. Mungkin benar, mungkin salah. Ada cerita-cerita sejarah yang memperlakukan Nabi itu seperti ya sama. Bisa salah, bisa benar. Itu artinya Nabi dalam diturunkan posisinya sebagai seorang yang mempersepsi juga. Itu kita kalau posisi Nabi itu sebagai penafsir, lalu buat apa sampai dia ditunjuk? Toh kita yang dari tunjuk juga bisa menafsir. Mengapa dia perlu proses yang sedemikian lupa untuk menjadi seorang nabi, menjadi mediator? Kalau sama posisinya dengan kita. Bahwa benar dan salah itu ditentukan oleh akal sehat ataukah oleh doktrin. Itu yang sering orang terjebak. Kalau dia menganggap ini iman, tidak bisa dibahas dengan akal, ya sudah selesai berarti. Artinya dia menolak untuk dialog. Mengapa? Dialog itu adalah dialektika nalar. Kalau dia sudah menganggap ini adalah sebuah keyakinan, dan keyakinan ini tidak bisa didialogkan karena di luar knowledge, di luar akal, di luar nalar, berarti dia menganggap itu puncak dari pengetahuan. Ya, itu tidak bisa. Dialog itu terjadi ketika sama kedua pihak menyetujui adanya sebuah parameter dan juri yang diterima oleh kedua belah pihak. Ketika dia menganggap keyakinannya adalah dasar, kemudian dia tidak perlu tahu apa pendapat orang lain. Bila perlu dia karena menganggap ini pendapat yang benar, dia memaksa orang lain untuk meyakininya. Kalau dia tidak mampu memaksanya, dia berusaha untuk mengucilkannya. Dan ini bisa menjangkiti siapapun. Siapapun. Baik dalam konteks mazhab berhubungan dengan masalah-masalah yang holistik bersifat keagamaan atau pendapat pribadi. Ya, persepsi-persepsi kita ini semua adalah mazhab-mazhab. Jangan lupa, yang kita share antar sesama itu jangan sampai kita berposisi sebagai penafsir. Kalau memang kita tidak kompeten, mengutip ayat pun, kecuali kita mengutip dari orang yang kita yakini sebagai orang yang kompeten dalam penafsiran, itu pun tetap nisbi. Kalau logika sebagai pengandil semua interpretasi ajaran agama, apakah logika itu sendiri punya batasan yang tidak mampu dijangkau oleh akal? Tidak ada sejauh ini. Tidak ada sejauh ini. Kecuali kalau kita berhubungan dengan produk agama. Seperti saya katakan, saya perlu menggunakan akal untuk memastikan siapa dan apa kriteria sumber hukum. Hanya itu cukup. Kalau saya sudah memastikan kriteria sumber hukum ini demikian, maka saya akan menganggap apapun yang saya yakini dari sumber hukum yang saya pahami dengan akal itu adalah sesuatu yang harus saya jalankan. Saya katakan gitu. Berkali-kali saya kasih contoh. Saya untuk memastikan seorang itu sebagai dokter yang qualified, yang paling unggul, ya saya harus menggunakan akal dong. Tapi begitu saya sampai pada kesimpulan bahwa dia yang unggul, harus muncul trust. Saya harus punya kepatuhan, tanda petik. Sehingga apapun yang ditulis oleh dia, saya tidak lagi bertanya. Akal nggak perlu digunakan di sini. Kayaknya aneh, sudah meyakini agamanya, kok mempertanyakan ajarannya. Yang patut mempertanyakan ajarannya, yang belum menganutnya. Lalu mengapa kita sering bertanya-tanya tentang sebagian ajarannya? Karena kita tidak benar-benar sadar sedang memilih sebuah keyakinan dengan akal sehat kita. Terlanjur dicangkok. Sehingga saat menjalannya juga bingung. Gitu. Nah, untuk itu saya ingin mengajak kita berpikir secara logis sebelum kita beragama. Sehingga bisa melihat mazhab itu secara proporsional. Siapapun, apapun mazhab yang dianutnya, orang bisa terjangkit. Orang Syiah, orang Sunni, kalau menganggap mazhab yang dipersepsinya itu sama dengan wahyu Nabi, sama dengan apa yang ada pada imam, ini jadi imam susulan, imam swasta. Padahal posisinya selamanya adalah pengikut gitu. Makanya sadar tentang batas kemutlakan dan kenisbian itu
itu dasar. Itu dasar. Batas kesucian dan ketidaksucian. Mengapa Nabi disucikan? Kesucian bukan pujian. Bukan bintang yang diberikan. Itu konsekuensi dari tugasnya untuk mengawal agama. Sehingga kalau tidak ada dalil ayat atau riwayat, sebelum kita tahu dalil ayat riwayat, karena kita belum, anggaplah kita sebelum masuk dalam sebuah agama, kita sudah punya mindset bahwa agama ini suci. Tuhan suci, ajarannya suci, pengawalnya harus suci. Baru kemudian kita masuk ke dalam ajarannya. Mendapatkan ayat-ayat yang mengatakan bahwa pengawal agama suci itu penguat. Tapi awalnya adalah dalil aksioma rasional. Kalau kita tidak meyakini bahwa agama itu suci, wahyu, pengawalnya juga harus wahyu, ya mungkin orang punya sikap dan pandangan yang berbeda yang akhirnya justru menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam persepsi. Nah, seperti sekarang kita lihat, setiap orang berebut dengan penafsirannya. Bahkan yang tidak kompeten juga ikut memberikan resep. Bukan dokter memberikan resep, ikut ngomong tentang agama hanya karena dia bersorban, hanya karena dia banyak penggemarnya. Sama Mbak Du ngomong ngaco. Ya karena dia bisa menaburkan bertaburan ayat dan riwayat kutipan-kutipan. Ya. Akhirnya apa? Agama kotak sarat. Jadi kotak sarat hilang sakralitasnya, tidak ada. Tidak ada wibawanya. Bandingkan dengan ilmu pengetahuan, sains. Meskipun sains itu probabilitasnya tinggi. Tapi ada kompetensinya, tidak sembarang orang ngomong. Nggak sembarang, Anda tidak punya, Anda tidak qualified, Anda tidak bersertifikat, kemudian Anda ngomong. Anda bisa bermasalah. Masa agama, sains itu lebih canggih dari agama. Agama yang dari Tuhan, sains yang dari pikiran manusia, justru lebih dihormati oleh orang. Nggak sembarang orang menaruh gelar dokter, spesialis. Dari mana? Enggak, saya kok rasanya enak masang gelar dokter. Enggak bisa itu. Atau tiba-tiba Anda nyuntik orang gitu. Kalau dalam agama, fakta agama sekarang kan tiba-tiba ada ulama ini, kita nggak tahu dari mana. Ternyata dari mimpi dia ngomongnya. Banyaknya mimpi. Pengalaman-pengalaman pribadi, ngocol dengan campur dengan komedi-komedi, lawakan-lawakan, jorok, segala macam. Banyak penggemarnya, tokohnya banyak, figurnya banyak, ulama. Ya. Itu sama dengan, berkali-kali saya, itu sama dengan pasien sebenarnya. Dokter itu siapa? Dokter itu adalah yang dilantik oleh pasien. Bayangin. Dokter itu siapa? Dokter itu yang merasa dirinya dokter. Nggak bisa begitu. Kalau dalam masyarakat agama yang sekarang, bisa. Ngomong sudah. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengaku dirinya ulama, terus ngomong, kasih fatwa ini, fatwa itu. Siapa kamu? Apa fit and proper test pernah diuji kemampuan kamu, tiba-tiba kamu duduk di situ terus komentari setiap hal. Tidak bisa begitu. Saking akhirnya terlalu banyaknya sampai stoknya melebihi permintaan pasar. Jika penafsiran agama dipastikan bersifat relatif dan semuanya ada kemungkinan ada salahnya, maka bagaimana kita menyikapi bahwa ada kemungkinan keyakinan kita salah? Padahal kita menginginkan beragama untuk mencari kebenaran murni. Mohon pendapatnya, Ustadz. Ada dalam relatif itu bukan berarti salah. Ya, kalau kita katakan suatu yang nisbi itu tidak berarti salah. Banyak orang keliru memahami. Kalau ini nisbi berarti ini salah. Ya, nisbi itu artinya dia memiliki kebenaran dalam bentuk persepsi. Apa yang membuatnya valid? Logika. Logikanya, akal sehatnya. Makanya orang bisa dikatakan ini benar, ini salah, nilainya ini B, ini A, itu ada parameternya. Kalau enggak orang, saya enggak, menurut saya ini lampu merah, ini justru untuk jalan, tanda jalan, karena ini persepsi saya. Ada memang faktanya kita menerima norma-norma yang pasti itu. Jangan lupa, disebut nisbi bukan berarti setiap orang boleh menganggap benar dan salah. Ada parameter, apa akal sehat. Ya. Kita perlu yakin apa yang kita persepsi benar. Jangan lupa, kalau kita katakan meskipun itu benar. Lalu kalau kita meyakini sesuatu tapi kita tidak yakin benar, buat apa Anda meyakini? Anda harus meyakini itu benar sesuai dengan persepsi Anda, sesuai dengan pertanggungjawaban. Yang masalahnya ketika orang meyakini sesuatu tapi tidak punya pertanggungjawaban, hanya karena dia sudah nyaman dengan itu. 2 dikali 2
sama dengan 4, itu relatif, itu subjektif. Tapi kalau ada orang menolak itu perlu cek suhu tubuh. Kenapa? Karena itu ada parameter. Nisbi atau tidak nisbi? Perspektif ya, persepsi. Tapi faktanya sama atau tidak? Sama dengan fakta 2 dikali 2 sama. Berarti itu benar. Itu. Maka itu kita kalau menganut sesuatu, pastikan itu benar secara logis. Tapi kita, meskipun kita meyakini pemahaman kita benar, kita terus harus meningkatkan. Kebenaran itu kan gradual, bertingkat. Kualitasnya juga berbeda-beda. Makin benar, makin mendekati wilayah kesucian. Maka itu tidak cukup kebenaran itu hanya dengan akal sehat. Harus dengan hati yang bersih. Untuk menangkap kebenaran-kebenaran yang di luar persepsi. Ada di atas rasio, dan itu kebersihan hati. Tapi dalam konteks ini kita masih berbicara tentang kebenaran-kebenaran yang bersifat rasional, intelektual, konseptual. Tapi dimensi lain ada kebenaran-kebenaran yang justru mutlak bisa kita tangkap. Dengan apa? Dengan hati yang bersih. Dengan jiwa yang jernih. Bisa. Tapi itu tidak sedang kita bicarakan di sini. Karena kita tidak bisa mendialogkan sesuatu yang tidak bisa disampaikan dengan terma-terma logika. Justru kalau kita menganggap persepsi kita itu mutlak benar, mestinya orang tidak berbeda. Nyatanya dalam setiap mazhab pun orang berbeda-beda. Fatwa-fatwa berbeda. Pasti ada salah satu yang benar dong. Tapi semuanya yakin. Meskipun dalam urusan produk-produk hukum, orang tidak harus benar. Benar artinya nyata sama dengan wahyu. Pasti salah satunya ada yang sama dengan wahyu. Tapi dia hanya dituntut apakah sesuai dengan prosedur atau tidak. Jadi kebenaran itu ada kebenaran faktual. Dan ada kebenaran prosedural. Sebuah hadis dianggap sahih. Itu karena apa? Karena sesuai dengan prosedur, sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan dan disepakati oleh sekelompok orang. Sehingga disebut hadis sahih. Bukan sahih artinya benar-benar Nabi mengucapkannya. Kita kan tidak hadir pada zaman itu. Kita tidak present, kita tidak hadir di situ. Tapi itu sudah memenuhi syarat. Boleh jadi ternyata itu mungkin suatu saat terbukti di hari kiamat atau kapan Nabi tidak mengucapkannya. Tapi itu sudah benar dan kita tidak dipersoalkan. Boleh jadi juga hadis yang dianggap tidak benar karena tidak memenuhi prosedur periwayatan sehingga tidak dianggap sahih. Padahal boleh jadi Nabi menyampaikannya hanya karena yang membawa berita itu orang yang dikenal pembohong. Tapi kan tidak selalu pembohong itu buat berita yang bohong. Tapi kan nggak bisa kita berspekulasi. Tetap saja kita tolak. Itu salah satu mengukur benar dan sahih dan tidak sahih dalam hadis. Begitu juga dalam produk fikih. Kita tidak perlu berselisih. Harus tahu dalilnya sholat. Harus. Dalam kasus-kasus madhab misalnya. Dalam madhab syiah itu ada mut'ah. Ada ini, ada ini. Anda bisa menjawabnya dengan dalil. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Yang paling bagus adalah memahami sumber hukum. Siapa sumber hukum yang menurut Anda benar-benar merepresentasi ajaran Islam? Apapun yang kita yakini, apapun yang disampaikan sebagai ajaran dari pihak yang Anda yakini sebagai representasi dari sumber agama Islam, itu Anda terima. Meskipun Anda tidak punya dalilnya. Itu logis atau tidak? Logis. Mengapa? Deduktif. Karena Anda sudah memahami mayornya, otomatis minornya pun menjadi bagian yang integral darinya. Kalau kebenaran yang hanya diyakini benar, apakah itu belum termasuk kebenaran? Ada apa cara agar membuktikan kebenaran yang diyakini? Dan menurut Ustadz, yang benar-benar sebuah kebenaran sekarang ini apa? Tetap saja, kalau sudah menurut saya, berarti menurut persepsi saya. Jadi, benar-benar menurut saya itu adalah persepsi saya tentang kebenaran. Yang benar-benar benar, yang bukan persepsi saya, yang ada dalam Tuhan dan manusia-manusia suci. Tapi kita tidak harus mencapai yang benar-benar itu. Cukup valid saja, logis atau tidak cukup. Sudahkah pandangan kita logis? Itu daripada kita sibuk mencari benar-benar. Karena benar-benar itu kita berarti harus memahaminya di luar konsep. Kita harus mendekatinya secara emosional, secara spiritual, secara mistik. Dan itu adalah pola lain dalam memahami kebenaran. Maka itu, ada kebenaran yang dialami, ada kebenaran yang dipahami. Kita sedang berbicara tentang kebenaran yang dipahami, bukan kebenaran yang dialami. Sebab untuk mengalami kebenaran itu ada proses dan metode yang berbeda. Ya, itu yang disebut dengan syuhud, udzur, kasyaf, penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, dan itu
perlu ditempuh setelah kita memastikan kebenaran yang dipahami ini. Ketika keyakinan kita tidak memiliki dasar atau keyakinan yang ikut-ikutan, nah, apakah itu bisa disebut keyakinan, Ustadz? Ya, boleh saja. Apapun yang dianggap sesuatu yang mantap itu keyakinan. Sesuatu yang dianggap benar itu keyakinan, meskipun tidak ada dasar. Dan kita boleh meyakini sesuatu tanpa dasar. Boleh, artinya berhak orang. Tinggal dia apakah, meskipun dia tanpa dasar, tapi dia meyakini itu benar, dan ternyata faktanya nanti hari kiamat benar, oke, tidak ada masalah. Jangan sampai kita meyakini sesuatu yang benar, tapi tidak punya dasar, dan terbukti memang salah. Salahnya dari mana kita ngukurnya? Bukan yang benar-benar itu yang maksudnya. Ya, secara logis. Kita tidak punya parameter selain logika. Sebab untuk menolak logika pun kita perlu logika. Saking saktinya logika itu. Kalau kita hendak membantah logika, kita akan menggunakan logika. Tetap saja. Apa logika itu sebetulnya? Logika itu mengaitkan antara satu pandangan dengan pandangan lain. Jadi kalau kita katakan, jika matahari tiba, jika matahari terbit, siang akan tiba. Kenapa kita meyakini itu? Ya karena kita sudah sebelumnya meyakini bahwa ada relasi antara sebab dan akibat. Baru kemudian kita bilang jika dan maka. Masalahnya kalau orang tidak tahu relasi yang sebenarnya, kadang jika matahari terbit, saya lapar. Nah, ini salah. Apa hubungannya lapar dengan matahari terbit? Enggak ada. Maka itu cara kita bagaimana memastikan relasi keniscayaan antara satu pandangan dengan pandangan lain. Dan itu nggak perlu pinter. Cukup berakal sehat. Itu kira-kira. Ustaz, katakanlah sekarang kita ini bermazhab karena keterlanjuran gitu Ustaz. Karena orang tua kita bermazhab ini, kemudian kita sebagai anak pun mengikuti daripada mazhab orang tua kita. Namun ketika kita sedang merekonstruksi bangunan pengetahuan kita tentang bermazhab, lantas mazhab kita ini apakah harus meninggalkan mazhab kita atau tetap di stay mazhab kita yang lama? Apakah gimana itu Ustaz? Itu sedang itu. Bagaimana Anda mengikuti tapi tidak meninggalkan atau meninggalkan yang lain? Mengikuti itu berarti mengikuti itu dan meninggalkan yang lain otomatis. Nggak bisa Anda mengikuti ini tapi tidak meninggalkan yang itu. Ini dan itu kan dua hal yang berbeda. Saya kira itu bukan persoalan yang rumit. Artinya Anda yang bertanggung jawab, siapapun ayah Anda, siapapun Anda. Anda bertanggung jawab terhadap apa yang Anda yakini. Agama, mazhab, atau pandangan-pandangan apapun. Tidak bisa Anda di-drive, Anda dikendalikan oleh pikiran orang. Anda bisa mengikuti pandangan orang lain bukan karena dia, tapi karena argumennya menurut Anda valid. Mau ayah, mau bukan ayah, urusan. Ini kan di luar urusan siapa yang punya pengaruh terhadap orang lain. Jangan pernah mengukur kebenaran. Nah, salah satu contoh falasi, indikasi falasi ketika sebuah pandangan dihubungkan dengan who, bukan dengan what. Itu sudah. Menurut orang yang nggak bisa menurut. Anda boleh mengutip, tapi dasarnya bukan, tapi argumennya yang harus Anda kutip, bukan pandangannya. Enggak, menurut orang ini sakti, katanya pernah ini begitu. Kita nggak ikut sama-sama melihat saktinya. Kita juga tidak tahu siapa dia. Tapi yang ingin tahu apa pandangannya. Enggak, karena orang ini pernah mimpi bertemu dengan Nabi, kopi darat sama Nabi, itu nggak bisa. Ini karena ayah saya baik. Ya ayahnya orang juga baik buat anaknya. Nggak bisa itu. Itu semua adalah contoh-contoh falas. Yang bukan argumen. Dan juga Ustadz, gimana kalau katakanlah kita menyembunyikan identitas mazhab kita, jangankan dengan orang lain, dengan orang tua kita sendiri kita menyembunyikan identitas itu mazhab tidak kita. Terkait dengan itu persoalan teknis berhubungan dengan persoalan sosial, itu tidak berhubungan. Saya tidak sedang berbicara apakah Anda menganut mazhab, mengikuti mazhab, bagaimana cara Anda mengutarakan, perlu menjelaskan, mengekspresikan, mengungkapkan, itu di luar konteks yang kita bicarakan tentang bagaimana mazhab dan agama dalam keyakinan. Itu saya kira persoalan personal, masing-masing orang punya masalahnya sendiri-sendiri dan cara sendiri menghadapinya. Itu kedewasaan yang menentukan kita.
Ya, kesimpulannya sebelum beragama dan bermazhab perlu belajar logika. Iya, kalau kita beragama dan bermazhab tanpa logika, ya itulah yang disebut dengan agama. Bahasa Jawanya kadung. Dan biasanya orang yang tak berlogika kemudian keburu beragama, fanatik, ekstremis, garis keras, jumud, sok pinter, sok hebat, sok seperti sudah dapat kunci surga. Ya, baik Ustadz. Mungkin Dan ini orang yang pertanyaan. berlogika, satu lagi, kalau orang berlogika dia ringan, mau mengubah, mau mempertahankan, itu ada hubungannya dengan mempertahankan. Tapi orang yang mendahulukan ibunya, dia lebih nyaman dengan apa yang sudah dia yakin. Silakan menikmati, mau apa, toh tidak berpengaruh terhadap orang lain. Kebenaran adalah produk persepsi masing-masing. Tinggal apakah persepsinya logis atau tidak, valid atau invalid, falasi ataukah argumentatif. Yang penting harus suci. Kalau tidak suci, tidak ada agama ini tidak akan terjaga dan kita akan sibuk dalam penafsiran-penafsiran. Ini sekarang pasar penafsiran yang tidak jelas. Kenapa? Ada yang meyakini yang suci, ada yang tidak. Dan sama juga, kalau yang meyakini kesucian itu berlanjut hingga akhir kiamat hanya sekelompok orang, ya kita akan sibuk dengan penafsiran. Dan kita lihat agama kita tidak rapi, umatnya kacau, dan semrawut. Tapi lihatlah agama lain. Agama di luar sana, itu ada hierarkinya yang rapi. Otoritasnya menjulang. Tidak sembarang orang bawa kitab suci. Tidak sembarang orang ngomong. Ada kriteria dan prosedur. Ada seminari-seminari yang dibentuk mulai kecil dengan persyaratan yang ketat agar apa? Agar mereka menjadi representasi agama. Terlihat rapi. Dimanapun mereka berada, mereka teratur dalam sebuah otoritas sentral yang gradual hingga yang paling dekat, yang paling bawah. Yaitu kita. Besok kita kehilangan kerjaan, lihat ada orang jual songkok putih pakai baju koko. Asal ada penggemarnya, jalan besok juga jadi agamawan, jadi ulama simsalabim juga banyak. Dan sebagian besar justru, ya tadi saya katakan, agama ini justru hilang pesonanya karena tidak adanya asas kompetensi, tidak adanya kejelasan tentang otoritas. Ya, dan itu yang membuat kita berpikir, pentingkah berbicara tentang otoritas sebelum kita bicara tentang ajaran agama. Karena ajaran agama tidak terlalu banyak beda sih sebetulnya. Yang lebih penting adalah asas beragama. Daripada ribut soal agama, daripada sibuk soal mazhab. Apa asas bermazhabnya? Itu lebih hemat energi. Setelah itu nikmati keyakinan Anda. Enjoy your faith. Apapun keyakinan Anda harus bertanggung jawab terhadap itu. Tidak perlu sibuk dengan keyakinan orang lain.